Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusan Iksan dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan kode dari web yang sudah saya buat untuk tugas 2 dari matkul pemrograman berbasis web. Oke, di sini saya menggunakan JavaScript framework yaitu Vue.js. Oke, kita langsung saja ke dalam kodenya. Nah, oke. Di sini saya struktur foldernya yang pertama di sini ada folder CSS yang mana dia menampung file style.css di sini untuk menampung tampilannya. Nah, lalu di sini ada folder JavaScript. Nah, di sini dia gunanya untuk menampung beberapa script yang akan kita gunakan. Nah, lalu di sini ada terdiri dari 3 halaman, yaitu yang pertama index.html. Ini sebagai halaman utamanya atau halaman navigasi untuk mengarahkan dia ke stok HTML dan juga tracking.html. Lalu di sini ada stock.html. Nah, di sini gunanya sebagai halaman untuk menampilkan stok dan juga mengedit dan juga mengubah stok. Lalu di sini ada halaman tracking.html. Di sini gunanya untuk menampilkan trackingan datanya. Oke, begitu. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan data bahan ajar.js. Nah, yang mana di sini datanya berupa formatnya yaitu JSON atau JavaScript Object Notation. Oke, begitu. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari index.html-nya. Oke, untuk tampilan index.html-nya sendiri, saya tidak memasangkan sebuah script JavaScript. Nah, dia hanya memasangkan style.css begitu. Nah, lalu kita lanjut ke halaman stock.html. Oke. Nah, oke. Kita langsung saja ke bagian yang mengandung logic dari Vue.js-nya. Oke. Oke, yang pertama di sini di bagian di dalam layout main. Nah, terdapat section yaitu toolbar panel. Nah, di sini saya menggunakan sebuah V4. V4. Nah, V4 ini gunanya untuk merender ulang data yang dimiliki begitu. Misalkan datanya ada 5, nanti dia optionnya berubah jadi 5 begitu. Nah, jika misalkan datanya ada 3, nanti optionnya berubah jadi 3. Nah, datanya dia dapat dari mana? Dia datanya dari upbjj list yang mana adanya di dalam di stock app.js. Nah, yang ini nih. Di bagian data. Nah, data. Nah, lihat di sini. Nah, upbjj list. Nah, lalu upbjj list ini dia dapatnya dari data bahan ajar yang sudah disediakan. Nah, data bahan ajar .upbjj list. Nah, jadi dia mengambil properti dari upbjj list. Nih, yang ini nih. Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Oke, begitu. Nah, lalu value-nya dia berdasarkan apa? upbjj nih. upbjj list adalah kelompoknya, sedangkan upbjj-nya adalah anggotanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, upbjj list ini yang ini nih. Ini upbjj list, sedangkan upbjj biasa dia merepresentasikan si anggotanya. Misalkan hanya Denpasar, hanya Padang, hanya Makassar. Begitu, sehingga di sini dia menampilkannya cuma segini, Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Nah, lihat di sini dia merender tag option sebanyak 5 kali. Nah, kenapa? Karena datanya ada 5 begitu. Nah, lalu kenapa di sini ada semua UT daerah? Nah, karena di sini saya menambahkan option yaitu semua UT daerah. Nah, ini gunanya agar supaya supaya user enggak bingung aja sih. Oke, begitu. Nah, lalu di sini saya ada VIF. Nah, ini gunanya untuk membuat filter kategori baru muncul nih setelah UT daerah dipilih. Nah, jadi contohnya kayak apa? Jika misalkan nih saya memilih Jakarta, nah dia otomatis dia merender yang kolom Jakarta begitu.
VIF. Nah, filters.upjj. Nah, terus dia dapat. Nah, terus VIF ini dia dapatnya dari metode yaitu metode filters. Nah, yang mana nih? Yang ini nih, dia adanya di dalam stok app. Nih, metode filters. Nah, ada lagi kayaknya deh. Nah ya yang ini nih. Nah, jadi nilai filter yang terhubung dengan view model pada elemen select. Oke, begitu. Nah, lalu di sini dia modelnya dari filters.kategori. Nah, begitu. Jadi dia berdasarkan kategorinya. Nah, lalu di sini ya dia terdapat pengulangan lagi. Dia kalau di Java dia semacam for i in range. Begitu. Lalu dia merender optionnya sebanyak data yang ada. Nah, misalkan di sini kategori by UPWJJ-nya berapa? Misalkan kita lihat dulu. Kategori by UPWJJ di sini dia ada 1 2 3 4, ada 4. Nah, berarti nanti optionnya ini dia dirender sebanyak 4 kali. Begitu. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita ke di sini saya menggunakan onClick, nanti dia ada reset filter. Nah, lalu yang penting di sini nih. Nah, di sini untuk menampilkan datanya nih. Menampilkan datanya dia dari properti compute yang ada di view. Nah, di stok app ini compute. Compute mana sih compute? Ya, coba kita cek dulu compute. Ini dia properti compute. Nah, oke, di sini jelaskan nih, compute ini akan otomatis diperbarui oleh view saat data sumbernya berubah. Jadi ketika user mengubah data, baik itu dia menambahkan ataupun mengedit, nanti data compute ini dia akan berubah begitu. Dia otomatis dia merender ulang lah. Oke, begitu. Oke, kita coba saja langsung. Ya, ada lagi kayak yang harus dijelasin. Oke, nggak ada. Oke, di sini saya render dengan menggunakan v-for. Nah, seperti biasa dia merepresentasikan datanya. Oke, lalu di sini saya ambil item.kode, item berjudul, item kategori. Lalu di sini ada apa lagi ya? Oke, lalu di sini ada v-html. Nah, ini dipakaikan sebagai catatan dummy nih. Item.catatan HTML nanti ada di dalam stok app.js. Nah, lalu di sini ada VIF nih. Jika misalkan tidak ada data yang sesuai filter, maka dia akan menampilkan teks kosong begitu. Nah, lalu di sini untuk bagian submitnya ini supaya agar user bisa mengisi data ataupun mengubah datanya begitu. Nah, lalu di sini ada VIF lagi. Jika misalkan dia formnya error atau misalkan ada kesalahan saat menyebut data, maka dia akan menampilkan form error nih, form error. Nah, lalu di sini ada form edit. Nah, ini hanya muncul ketika edit item sudah dipilih dari tombol edit. Nah, if editing item. Jadi ketika si usernya ini sudah memilih itemnya gitu, nanti dia otomatis berubah nih. Contohnya begini. Contohnya misalkan kita klik ini nih. Nah, nanti dia bakal muncul di sini nih. Nah, edit stock. Nah, begitu. Oke, apalagi ya? V-editor tampil. Nah, ini dia akan tampil ketika validasi editnya gagal begitu. Nah, lalu di sini saya di dalam halaman stock.html ini dia terdapat 3 buah script. Yang pertama dia adalah script dari CDN library Vue.js-nya sendiri. Yang kedua di sini ada script dari data yang akan kita gunakan yaitu data bahan ajar. Nah, lalu di sini ada script app.js. Nah, ini adalah logic dari halaman dari stock.html-nya. Oke, begitu. Oke, kita coba dulu ya.
Misalkan oke, di sini sudah bisa ya. MK wajib, nah dia akan menampilkan MK wajib, remind dari order, stok kurang dari safety, nah dia akan terus judul. Oke, langsung kita ke bagian CRUD-nya aja dulu. CRUD misalkan contohnya ECMA, mata kuliahnya misalkan pemrograman, pilih kategorinya misalkan mata kuliah wajib, pilih UT daerahnya Jakarta, lokasi raknya RD, R2B1, harganya misalkan 50.000, kuantitinya di sini misalkan dia ada 7, misalkan di sini safety stocknya kita buat dia 15. Nah di sini contohnya misalkan kita tambahkan tag HTML strong aja kali, supaya nanti dia ada semacam teks tebal, nah begitu. Strong, edisi baru, nah lihat tambah data, nah otomatis nanti dia akan menambahkan datanya. Lihat ECMA pemrograman MK wajib Jakarta RD RP 50.000 715. Nah statusnya menipis. Nah statusnya ini dia dapatnya dari logic dari stok app.js nih, yang ini nih. Nih status info nih yang ini. Oke, gitu. Nah, lalu coba kita edit, misalkan nih kita edit nih si ECMA ini. Misalkan kuantitinya kita rubah dia jadi 50. Nah, simpan. Nah, lalu semua kategori, semua stok. Nah, sekarang lihat ECMA ini statusnya berubah, jadinya oke aman. Kenapa? Karena di sini kuantitinya lebih kecil dari item safety, begitu. Oke, ini aja sih ya. Sekarang kita ke halaman tracking DO. Nah, tracking delivery order. Oke, kita ambil dulu di sini tracking.html. Kira-kira halamannya begini. Ya, di sini ada sebuah form input yang harus dimasukkan oleh si user. Di sini saya menggunakan metode submit.prevent. Nah, ini menjalankan metode view submit order tanpa reload halaman. Jadi dia langsung menjalankan submit order nih, tanpa kita harus mereload. Reload kayak gini. Gitu. Nah, lalu di sini labelnya nomor DO, lalu di sini inputnya. Nah, di sini kita tambahkan the value next.number, tabnya text, read only. Oke, sama. Oke, langsung aja kita ke. Nah, di sini datanya dia dapatnya dari modelnya form ekspedisi, dia dapatnya dari si atau data ekspedisi. Form data ekspedisi. Lalu di sini optionnya pilih ekspedisi, lalu di sini dia melooping datanya, lalu dia merender si optionnya. Misalkan di pengiriman listnya datanya ada 5, maka nanti optionnya ada 5 begitu. Lalu di sini dia mengambil datanya, yaitu propertinya, yaitu item nama dan juga item.estimasi. Item ini adalah objeknya, sedangkan nama ini adalah propertinya begitu. Oke, lalu di sini ada v-for lagi, sama di sini dia merepresentasikan. Jadi dia melooping sebuah data lalu merender ulang optionnya, misalkan paketnya ada 5, option nanti ada 5 begitu, dengan mengisi datanya sebagai berikut nih: item.kode, item.nama. Lalu di sini ada VIF, yaitu menampilkan detail paket setelah user memilih paket. Nah, misalkan nih ketika kita pilih paket nih, misalkan tunggu, VIF selected paket, kita insert paket. Nah, lalu di sini dia v-for. Nah, di sini dia merender ulang
selected packet.isi, lalu kode, lalu di sini ada vModel, form.tanggal kirim, lalu apalagi ya. Oke, lalu di sini ada pesan error nih. If, nah jika misalkan formnya dia error, maka dia akan menampilkan si form errornya ini. Oke, lalu di sini ada tombol submit. Lalu di sini ada class namanya search row. Lalu di sini ada vModel.rim_serdo. Nah, ini terhubung dengan input carian nomor DO melalui vModel yang ini nih. Yang ini nih, cari status DO begitu. Atau delivery order. Oke, lalu di sini dia merender datanya nih. Selected tracking.name. Nah, ini dia objeknya, sedangkan ini adalah propertinya. Jadi selected tracking memiliki beberapa properti seperti name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan juga total. Nah, yang mana nanti dia akan di render lewat tag HTML. Oke, gitu ya. Oke, lalu di sini biasa ada v-for lagi. Nah, di sini dia akan merender sebuah tag yaitu li atau list gitu. Nah, lalu apa lagi ya? Nah, oke, ada v-for juga sama. Oke, udah stop. Nah, lalu di sini ada 3 buah script. Nah, dia sama seperti stock.html. Nah, di sini yang pertama dia ada script CDN dari 2JS-nya. Yang kedua ada script data bahan ajarnya. Yang ketiga ada script tagging app.js ini sebagai logiknya. Ini logic, ini data, dan ini adalah frameworknya. Gitu. Coba kita lanjut ke trackingnya, ke logiknya aja. Oke, seperti biasa di sini, nah kita menginstansiasi view, lalu di sini kita target elemennya yang mana ID-nya itu adalah app. Begitu. Nah, lalu di sini datanya dia berasal dari data bahan ajar yang dari sini nih. Oke, begitu. Lalu dia ditampung ke dalam properti pengiriman list, paket, dan juga stok. Nah, lalu di sini ada tracking. Nah, tracking ini dia dapatnya dari disalin agar dia obat. Nah, oke, jadi ketika ada data baru, maka nanti dia akan di set nih otomatis objek assign data banyak tracking. Oke, lalu di sini ada search do dan select do dipakai untuk fitur cara pengiriman. Lalu di sini saya tampung ke dalam dua properti yaitu search do dan juga selected do dengan masing-masing isinya adalah sebuah string kosong. Nah, lalu di sini adalah ada form inputnya. Oke, masing-masing saya beri nilai kosong. Lalu untuk tanggal kirim saya beri nilai otomatis yaitu tanggal dari browser saat ini. Oke, begitu. Oke. Lalu di sini ada property compute. Nah, yang mana ini gunanya agar datanya ini otomatis dia berubah ketika user melakukan CRUD atau mengubah kegiatan mengubah data ataupun menambah data begitu. Lalu di sini dia dalam compute dia terdapat beberapa objek ya seperti tracking list. Nah, dia isinya adalah sebuah function. Nah, dia mereturn sebuah nomor local compare-nya nih dari B nomor. Lalu current year dia ngambil tahun hari ini, lalu next DO number. Oke, begitu. Membuat nomor DO berikutnya dengan pola DO, tahun, dan sequence number. Sequence-nya didapat dari nomor request. Nomornya didapat dari ini apa? Ini yang ini. Ini nomor index of property-nya. Oke, begitu.
Nah, lalu dia ada selected paket total harga, oke banyak. Lalu di sini ada created. Nah, ini function untuk sebagai hooknya nih data. Nah, jadi penjelasannya data PA pertama langsung dipilih agar halamannya tidak kosong. Begitu. Lalu di sini ada method, format rupiah, stock tile, package name, lalu ada select do. Lalu di sini ada validasi formnya jika misalkan dia ada salah penginputan. Nah, lalu di sini ada logic dari submit ordernya, kayak begitu. Nah, di view set, nah, ya kan. Oke, kira-kira itu aja sih. Oke, kita coba dulu ya. Oke, misalkan di nomor DO. Nah, lihat. Nah, tadi kan pas kita ke ini kan dia tiba-tiba otomatis tuh, lihat tuh. Otomatis ada datanya. Kenapa? Karena ini nih yang tadi tuh mana tuh? Waduh, hilang lagi. Ini nih. Di sini nih. Nah, ini karena kita ada method created. Nah, gitu. Dia sebenarnya life cycle sih dari hook gitu. Jadi supaya data DO-nya nggak kosong. Kayak gitu. Oke, kita coba dulu dari nambah Nah, lihat di sini otomatis tuh, lihat tuh DO 2026-002. Tuh, gitu. Karena sekarang tahun 2026. Nah, lalu masukkan NIM misalkan 05 0535215504, nama mahasiswa misalkan Nur Sandi Jackson, lalu pilih ekspedisinya Express. Oke, ini pakai font nih, paketnya IPA deh. Nah, dia otomatis tuh, dia di render. Nah, ada V4, ada VIF gitu. Tanggal kirim ya tanggal 15 misalkan. Total harganya, dia dapatnya dari data tadi tuh, kita nggak bisa ngubah-ubah gitu. Tambah delivery order, jebret. Nah, lihat tiba-tiba dia muncul di sini tuh. DO 2026 0535 bla 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 express paket UTX kita dasar sedang diproses. Nah, gitu. Nah, lihat di sini dia juga bisa kita pilih-pilih nih. Ketika kita mengklik ini DO, nanti dia datanya akan otomatis berubah sesuai dengan yang kita klik. Nah, coba kita pilih yang data baru nih, Nur Sandi ini. Nah, lihat datanya juga berubah tampilannya begitu. Oke, gitu aja sih. Coba yang 001 nih misalkan. 001 kita acak aja. Nah, sama aja sih ya. Dia bisa diklik atau bisa lewat pencarian. Oke, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.